Aja nyawa merono. Oh nyawangi. Anak-anakku sekalian, semuanya sudah siap ya? Oke. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu supaya apa yang akan saya sampaikan sedikit nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekaligus mari kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal sebagaimana biasanya. Saya pimpin berdoa, mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Lamongan yang saya hormati, para wakil SMK PGRI 1 Lamongan yang saya hormati, panitia MPLS tahun ajaran 2020-2021 yang saya hormati dan saya cintai, juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Ya, kan termasuk panitia itu, Wali Gugus ya, yang saya cintai. Anak-anakku, pada pagi hari ini terlebih dahulu perkenalkan nama saya. Tolong ditampilkan Pak, yang sebagaimana yang ditampilkan di dalam PowerPoint, yaitu Eko Priyondo. Sehari-hari saya di SMK PGRI 1 Lamongan adalah sebagai tenaga pengajar jurusan teknik listrik. Anak-anakku, pada hari ini tidak banyak waktu yang diberikan kepada saya, kurang lebih 30 menit mendatang untuk menyampaikan materi kewirausahaan. Di akhir materi ini nanti, kalian akan saya beri 3 pertanyaan yang kata panitia nantinya setiap gugus yang bisa menjawab pertanyaan atau yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah. Nggak tahu hadiahnya apa, sepeda motor apa mobil Avanza, nanti akan ditentukan oleh panitia. Anak-anakku, kita mulai saja karena waktunya sangat sempit. Kita mulai materi kewirausahaan ini dengan terlebih dahulu kami ingin menyampaikan apresiasi saya kepada kalian yang mana kalian telah dengan cerdas memilih sekolahan SMK PGRI 1 Lamongan. Anak-anakku, SMK PGRI 1 Lamongan adalah salah satu SMK yang tertua di Lamongan, yang saya yakin
baik fasilitas maupun kualitas guru-gurunya bisa diandalkan. Jadi kalian tidak salah memilih, dan kalian juga termasuk orang-orang yang pintar untuk memilih sekolah SMK. Karena antara sekolah SMK dan SMA itu berbeda goalnya nanti. Untuk sekolah SMK diharapkan nanti keluaran dari atau lulusan dari SMK itu nanti akan bisa segala-galanya. Makanya di dalam moto SMK itu SMK bisa, SMK hebat. Ya, kalau saya mengatakan SMK itu serba bisa. Karena apa? Di SMK itu di samping nanti kalian akan diberi mata pelajaran adaptif, ya, juga akan diberi mata pelajaran normatif yang ditambah dengan mata pelajaran produktif. Sehingga berbeda dengan di SMA. Kalau di SMA itu hanya diberi pelajaran normatif dan adaptif. Sehingga next, Pak. SMK itu nanti goalnya adalah BMW. Lulusan SMK nanti bisa B-nya itu bekerja, M-nya itu melanjutkan, dan W-nya itu wirausaha. Jadi bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa wirausaha, dan sangat bisa menganggur. Ya, tinggal pilih aja. Bekerja, melanjutkan, wirausaha, atau tidak melakukan apa-apa. Yang jelas kalau kalian tidak melakukan apa-apa akan merugi. Kenapa demikian? Karena di SMK di samping ada pelajaran normatif itu misalnya pendidikan agama, pendidikan moral, kewarganegaraan itu ya, kemudian bahasa Indonesia dan seterusnya. Kemudian kalau adaptif itu matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Halo. Nah, adaptif dan normatif ini nanti yang bisa kita gunakan sebagai bekal untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Sedangkan pelajaran produktif itu nanti bisa untuk bekerja atau berwirausaha. Anak-anakku, jadi kalian lulus SMK jangan khawatir, Anda termasuk orang-orang yang hebat, yang serba bisa. Next. Jadi SMK ya yang menuju BMW itu nanti bekerja. Sekali lagi saya ulangi, kalau kalian bekerja, maka bekal pelajarannya adalah pelajaran adaptif dan pelajaran normatif serta pelajaran produktif. Pelajaran produktif itu adalah kompetensi keahlian yang akan diberikan kepada kalian sesuai dengan jurusan kalian. Kalau misalnya bangunan, gambar bangunan, maka akan diberi pelajaran produktif berupa desain gambar bangunan. Kalau pelajaran permesinan, nanti kalian akan diberi bekal sesuai dengan keahlian pemesinan, misalnya ngefresh, ngerenda, ngelas, dan lain sebagainya. Demikian juga jurusan-jurusan yang lainnya. Sehingga dengan bekal pelajaran adaptif, normatif, maupun produktif itu, kalian akan bisa menjadi tenaga yang terampil dan kompeten pada bidang kalian masing-masing. Apabila kalian nanti melanjutkan, ya, kalau melanjutkan, maka bekal yang digunakan adalah pelajaran normatif dan adaptif. Atau kalau
untuk tes di perguruan tinggi biasanya hanya pelajaran adaptif, yang nantinya pelajaran itu kalian gunakan untuk berkompetisi dan mengembangkan diri dalam studi selanjutnya. Yang ketiga yaitu wirausaha. Jadi kalian bisa wirausaha dengan kekuatan pelajaran produktif yang akan kalian terima nanti, dan juga kalian diberi bekal pelajaran kewirausahaan di dalam sekolah nanti, maka kalian dapat mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Anak-anakku, saya informasikan ya, bahwa lulusan SMK PGRI ini sesungguhnya banyak yang berhasil di dalam dunia wirausaha. Salah satu contoh, kalian bisa nanti berteman dengan Jabrik ya, JABRIX di Facebook. Itu ada lulusan SMK PGRI 1 Lamongan tahun 2012 kalau nggak salah. Nama aslinya itu Imam Asari. Dia sekarang menjadi pengusaha besar di Surabaya, yaitu helm yang biasa dipasarkan yang pakai lapisan kulit, ya, lapisan kulit itu produksinya alumni SMK PGRI 1 Lamongan jurusan listrik tahun 2012 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat videonya di Facebook Jabrik ya. Di situ kalian bisa melihat betapa besar perusahaannya dengan karyawan yang banyak. Dan dia juga sudah bekerja sama dengan Lazada. Anak-anakku, kita masuk ke kewirausahaan. Ya, jadi nanti ada 3 pilihan ya, BMB ya, bekerja, kemudian melanjutkan atau berwirausaha. Dalam sesi ini saya tekankan kepada wirausahanya. Sebelum saya masuk ke materi yang pokok di dalam wirausaha itu, perlu saya berikan sedikit kunci atau rahasia bagaimana seorang yang bisa berwirausaha itu sukses. Saya ditunjuk di sini untuk memberikan materi wirausaha karena memang saya sendiri adalah seorang pelaku wirausaha. Dan dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama saya berwirausaha, ternyata berwirausaha itu ada kunci pokok yang harus dilakukan supaya di dalam berwirausaha itu mencapai kesuksesan yang berkah. Kunci yang pertama, ya, kalian perhatikan nanti di sesi terakhir akan ada pertanyaan. Nanti saya akan memberikan 3 pertanyaan. Kunci yang pertama itu adalah berbakti kepada orang tua. Itu kunci yang utama, yang nomor 1. Perlu kalian ketahui bahwa orang tua kamu itu ada 3. Yang pertama adalah ibu kamu. Kemudian yang kedua adalah bapak kalian. Dan yang ketiga adalah guru. Ini kunci yang paling utama. Kalau kalian bisa berbakti kepada ketiga orang tua ini, bisa menghormati dan memuliakannya, maka itu kalian sudah mendapatkan 1 poin. Poin berikutnya, poin yang kedua adalah ilmu. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya ilmunya dulu. Tanpa ilmu, maka di dalam sebuah wirausaha itu tidak akan mendapatkan hasil.
kalian nanti ketika menjalani pendidikan di SMK PGRI 1 Lamongan ini akan diberikan ilmu baik itu yang berhubungan dengan kompetensi kalian atau keahlian kalian sesuai dengan jurusan kalian masing-masing, juga akan diberikan ilmu bagaimana berwirausaha. Nah, kalau nanti kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan memperdalam keahlian yang akan diberikan oleh sekolah, yang insya Allah SMK PGRI 1 Lamongan ini akan bisa menghantarkan kalian kepada tenaga menjadi seorang yang mempunyai keahlian kalian sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Karena apa? Satu, fasilitas peralatan di SMK PGRI 1 Lamongan ini sudah cukup memadai. Yang kedua, guru-gurunya juga mempunyai kompetensi yang profesional. Kalau kalian nanti mau memperhatikan dan belajar dengan sungguh-sungguh, demikian juga dengan pelajaran kewirausahaannya, maka kalian akan sudah mendapatkan 2 poin. Yang ketiga, ya, jadi yang pertama tadi adalah berbakti kepada orang tua, baik ibu, bapak, ataupun guru kalian. Yang kedua, bekalnya adalah ilmu. Dan yang ketiga ini adalah iman. Jadi iman ini turut serta juga di dalam keberhasilan seseorang untuk berwirausaha. Cok, ono guru nih, cok. Anak-anakku yang saya cintai, orang yang maksud saya orang Muslim, ya, saya yakin ini kita semua ini banyak yang Muslim, yang siswa-siswa baru ini, sehingga saya berbicara, mohon maaf ya, berbicara ke Muslim dulu. Orang Muslim itu sangat berbeda sekali dengan non-Muslim. Perbedaannya apa? Kalau orang non-Muslim, ya, itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Itu sudah dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani ila masya'a. Jadi orang non-Muslim itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Berbeda dengan orang Muslim. Ya, di sini dikatakan insan. Insan itu berarti untuk semuanya. Baik itu orang Muslim maupun non-Muslim. Tetapi ada kekhususan bagi orang Muslim. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tolak ayat 2, 3, dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu min amrihi yusra. Jadi orang Muslim itu enak sekali ya. Karena apa? Rezekinya itu dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa atau dekat dengan Allah, ya ja'alahu makhraja, maka segala urusan kalian itu akan dibereskan oleh Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan kalau kalian dekat dengan Allah, bertakwa, beriman kepada Allah, maka rezeki kalian akan didatangkan dengan tidak kalian sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan apabila kalian pasrah kepada Allah, maka segala kebutuhan kalian akan dicukupi oleh Allah.
min amri yusra, dan dimudahkan segala urusan kalian. Jadi enak sekali orang muslim itu. Rezekinya akan dijamin oleh Allah kalau dekat dengan Allah. Di dalam matematika bisnis itu, matematika kewirausahaan, 3 poin ini merupakan sebuah perkalian. Jadi begini anak-anakku, ibaratnya begini. Tadi syarat yang utama satu adalah berbakti kepada orang tua. Katakanlah berbakti kepada orang tua ini A. Kemudian yang kedua adalah ilmu, mempunyai ilmu. Ya, itu ada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Katakanlah ilmu ini B. Kemudian yang ketiga adalah iman. Katakanlah iman ini C. Nah, kalau 3 poin ini kita masukkan di dalam rumus matematika, maka nanti hasil akhir dari sebuah usaha itu adalah A dikalikan B dikalikan C. Nah, sekarang tinggal berapa A, berapa B, berapa C. Kalau misalnya A itu 0, jadi kalian tidak berbakti sama sekali kepada orang tua kalian, maka hasilnya nanti akan menjadi 0 dikalikan B dikalikan C. Hasilnya 0. Jadi tidak ada orang yang berwirausaha itu bisa berhasil tanpa berbakti kepada orang tua. Kalau toh Anda berhasil, maka rezeki yang didapatkan itu tidak barokah. Nah, rezeki yang tidak barokah itu sama dengan 0. Kemudian apabila B-nya 0 atau ilmunya itu 0, maka hasilnya juga akan 0. Karena A kali 0 kali C itu hasilnya akan 0 juga. Kalau imannya 0, cek 1 2 maka A kali B kali 0 hasilnya juga akan 0. Kalau toh berhasil, cek misalnya menghasilkan profit yang besar, tes on yang didapatkan itu yang tidak barokah. Kayak beli saja. Hasilnya akan sama dengan. Jadi bisa teater 3 poin ini anak-anakku yang perlu kalian diam semuanya, diam. Nanti apabila kalian ingin melakukan suatu wirausaha, ya, itu modal What's yang up, guys? Jadi poin yang Lapa bro. Save, kalian simpan baik-baik Menengok dalam Ngopi selur. dalam sanubari kalian yang nantinya bisa kamu gunakan sebagai bekal di dalam melakukan suatu wirausaha. Disambi dengan ngopi seur. Berikutnya, Terus pokoknya ngopi nomor untuk 1. melakukan wirausaha, modal yang utama itu adalah ATM. Bukan ATM yang berupa kad itu, bukan. Tetapi ATM di sini adalah singkatan Ngopi kesehatan mulur. analisa, A-nya itu, kemudian T-nya itu adalah tiru, kemudian M-nya itu adalah modifikasi. Jadi kalau kalian ingin mempunyai sebuah usaha, maka kalian harus bisa menganalisa terlebih dahulu. Katakanlah kalau kalian mau menjadi pengusaha A misalnya, maka kamu analisa dulu orang-orang yang sudah bergerak di bidang A ini. Kamu analisa terlebih dahulu, ya. Yo. Kemudian
T-nya kamu tiru. Tetapi jangan ditiru 100%, melainkan harus ada inovasi. Ada modifikasi. Jadi ATM itu atur, analisa, tiru, dan modifikasi. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, yang alumni STM yang berhasil mempunyai perusahaan helm yang dilapisi dengan apa itu kulit itu. Ya Pak Bang ya, kulit ya itu. Dilapisi dengan kulit. Nah, itu adalah modifikasi. Pada umumnya helm-helm itu biasa-biasa dicat biasa begitu aja. Tetapi dia kemudian mempunyai ide untuk dilapisi kulit dan itu menjadi hasilnya menjadi lebih bagus sehingga menjadi brand tersendiri dan laku di pasaran dengan keras. Ada juga yang helmnya itu digambar macam-macam. Nah, itu adalah salah satu modifikasi. Jadi memang nanti di dalam usaha itu kalau kepingin sukses, salah satu teorinya itu kita disampaikan nge-game bro. Bisa memodifikasi sehingga masyarakat itu tidak monoton melihat itu saja, tetapi ada brand lain yang menarik. Ayo mah banyak contoh-contoh yang lain. Contoh misalnya ada penjual mie yang dinamakan dengan mie pocong atau mie gendruwo atau mie setan atau mie mercon dan lain sebagainya. Ada bakso beranak. Ngomong caca. Itu tetangganya Pak Uda itu ya, ada bakso beranak. Di dalamnya ada pentol kecil-kecil, ada telurnya. Ora wedoke. Dibelek. Anjing. Itu adalah modifikasi. Jadi seperti itu anak-anak. Ibumu, ora wedok, ibumu. Ana sitok boy wedoke boy. Ibumu. Kok cepet banget. Oh iya mantap bro, mantap. Bisa saya sampaikan pada hari ini, ternyata sudah 30 menit, tapi saya ingin sedikit menambah, ya. Mohon izin, operator. Tambah 10 menit. Oke, terima kasih. Kalian di dalam melakukan usaha nantinya, ya, kalau bisa memang kalian kalau lulus SMK itu akan lebih baik berwirausaha dibandingkan kalian bekerja di sebuah perusahaan atau nganggur. Kalau mau melanjutkan itu masih mending, masih bagus ya. Karena apa, berwirausaha sekecil pun nanti itu kalian akan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada UMR di Surabaya atau UMR di Gresik. Saya yakin itu. Karena kenapa saya yakin? Karena sudah banyak siswa-siswa SMK PGRI 1 Lamongan ini yang meskipun usahanya kecil-kecilan tetapi sudah bisa menghasilkan lebih besar dari mereka-mereka yang bekerja di perusahaan. Kalau kalian nanti melakukan usaha, ya, ingin melakukan usaha, kamu harus mulai belajar dari sekolah nanti. Kalian nanti akan dikasih pelajaran keahlian yang kalian akan digiring ke bengkel untuk membuat sesuatu. Nah, apabila nanti kalian membuat sesuatu, ya, itu kalian sedapat mungkin bisa berinovasi dengan ide-ide kalian. Jadi harus selalu berpikir dan terus berpikir. Sebagaimana contoh-contoh yang sudah ada sekarang. Sekarang ada sekolah SMK yang bisa membuat tempat cuci tangan yang bisa menyala sendiri, kemudian mati sendiri dengan memakai sensor infrared. Nah, itu adalah inovasi karena suatu keadaan. Apabila kalian nanti ingin berwirausaha, jangan banyak berpikir. Langsung action saja, langsung lakukan, do it. Yang penting ada 3 poin tadi itu.
Kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, termasuk guru kalian. Yang kedua punya ilmunya, yang ketiga ditebalkan ilmunya, imannya. Yang penting itu. Jadi langsung action saja, jangan banyak berpikir. Ketika kalian sudah action, disitulah nanti kalian akan menemukan ide-ide yang brilian. Kalian akan menemukan ilmu-ilmu di dalamnya yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mengembangkan bisnis kalian. Jadi yang pertama itu adalah action, aksi. Kabar lur. Ya, jadi setelah kalian melakukan aksi atau tindakan untuk merencanakan sesuatu yang baru, maka kalian harus punya planning, ya, punya rencana. Jadi buatlah rencana yang baik atau yang sesuai sebelum melakukan. Salam kenal bro. Ya. Setelah kalian melakukan atau membuat rencana, langsung aja kerja. Ya, laksanakan pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang kalian susun, baru kemudian nanti kalian cek, kalian periksa apakah hasil pekerjaan itu telah sesuai dengan rencana. Kalau belum sesuai, kekurangannya apa? Kalau sudah sesuai, buatlah ide-ide kreatif untuk membuat sebuah inovasi. Ya. Nah, untuk berinovasi, tentu seseorang itu harus kreatif. Bagaimana seseorang itu bisa kreatif? Seseorang bisa kreatif apabila mempunyai pengetahuan yang banyak. Oleh karena itu, literasi itu sangat penting. Dan alhamdulillah anak-anak kalian sekarang ini hidup di zaman yang serba mudah. Ya. Hidup di zaman yang serba mudah. Ada internet dan buka Google, itulah kalian bisa mencari apa saja yang kalian butuhkan. Karena saya sudah diberi tanda oleh panitia, ya. Untuk bisa kreatif itu, satu, kalian harus banyak menggunakan pikiran kalian, kemudian kalian harus semangat dengan menelurkan ide-ide baru, kemudian kalian akan bisa berinovasi atau membuat brand baru untuk keberhasilan di dalam usaha. Mohon maaf anak-anak sekalian, memang untuk berbicara wirausaha ini tidak atau membutuhkan waktu yang banyak sebenarnya, tidak sesempit ini, sehingga saya sendiri juga kebingungan materi yang akan saya sampaikan itu apa. Sementing oke. Kamera, jadi saya agak grogi. Ya. Masuk. Cukup Terakhir, sebagaimana yang saya katakan tadi, ada 3 pertanyaan Pak Bambang, ya. 3 pertanyaan, dan pertanyaan ini nanti akan saya sampaikan, kemudian kalian jawab langsung. Ya, nanti suaranya jadi kalian jawab langsung. Nah, yang benar nanti kata panitia akan mendapatkan hadiah. Tidak tahu hadiahnya apa nanti. Kamu perhatikan pertanyaan yang pertama, anak-anak. Ya, kalau kalian tadi memperhatikan materi saya, tentu akan bisa menjawab dengan baik. Sebutkan 3 poin kunci sukses di dalam wirausaha. Silakan. Bakti pada orang tua. 3 poin kunci sukses dalam wirausaha. Bakti pada orang tua. Keberanian. Sing nurut orang tua iku. Jawaban nih. Keberanian. Tapi oke. Silakan. Apa nih? Lambaikan tangan yang
Nek gak jawab. kuat tambahkan tangan lu. Ini hadiahnya besar loh ya. Apa, Pak? Berapa, Pak? Uang apa, Pak? Aja apa? Apa, Pak? Kita motor aku gelem. Mobil. Mobil Berbakti, weh. Sepur. Hadiahnya uang 50.000 yang bisa jawab. Di panitia. Gak kerasa. Tak kerasa Pak, kayak Hadiahnya ngopi. uang 50.000 yang bisa menjawab. Oh, Bang. Saya ulang. Sebutkan 3 poin kunci sukses dalam wirausaha. Berbakti pada orang tua. Angkat Ya, Pak. Angkat tangan sih. Guys, piye? Tanganmu ibu. Keton. Pak, tangan. Nama saja, nama sama gugus. Nama. apa? Bayu. Bayu. Ya, Bayu Istiawan. Alek. Gugus berapa, Bayu? Gugus 3, Muhammad Vicky. 3. Oke, sebutkan Bayu 3 poin keberhasilan dalam wirausaha. 1. Muhammad Vicky gugus 3. Berbakti kepada orang tua. Oke, berbakti kepada orang tua. Siapa saja orang tua itu? 3 orang tua. Guru, ibu, ayah, guru. Ibu, ayah, guru. Ibu, ayah, dan guru. Oke. Yang kedua? Usaha. Keberanian. Apa, Bayu? Usaha. Gak memperhatikan. Usaha, Pak, usaha. Bisa melambangkan tangan. Saya beri clue-nya. Sesuatu yang kalian peroleh dari belajar. Itu poin yang kedua. Gak ngerti aku. Ayam. Sesuatu yang kalian peroleh dari belajar. Ayo yang cewek itu. Clue-nya itu. Apa yuk? Yang kalian peroleh dari belajar itu apa yuk? Kamu sekolah Bayu. mendapatkan apa yuk? Ayo yuk. Oke, berarti yang kedua, poin yang kedua. Biki. Suaranya kurang keras, Pak. Suaranya kurang keras. Poin yang kedua apa? Bayu apa Bayu? Bayu. Ibu, Pak. Bayu kabur, Bayu. Rukun T. Taruh gambar. Poin yang kedua yuk apa yuk? Oke, Bayu, kamu jos. Halo. Kamu sekolah Aku untuk suka mendapatkan gayamu. Makmu semangatku. Bojomu semangatku. Waduh, 50.000 lumayan. Lakaur. Nggak tahu. Yang lain aja, yang lain. Kalau gitu, yang lain. Rizky Catur. Rizky siapa? Oh iya, mic weh. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Wis mari mau. Kurang keras. Ya, Rizky. Disiplin, Pak, disiplin. Oh, kok nyimpang jauh. Kok nyimpang jauh ya. Hemat. Aduh, hemat pangkal kaya. Percaya diri. Usaha, Pak. Oh, enggak saya. Usaha, Pak. Percaya diri, Pak. Percaya diri. Oke. Karena waktunya sudah mepet, Mambar, bro. anak-anak. Emelan. Gak enak, bro. Usaha tahu. Oke, kalau gitu gini aja. Ber-epep, Bang. Ya. Satu pertanyaan ini aja, nggak usah 3. 1 aja wis angel gini. 1 aja ya. 3. 3 pertanyaan. Oke. Jadi gini aja, kamu ya saya beri 3 pertanyaan. Kamu tulis jawabannya,
kemudian kamu share ke grup wali gugus masing-masing. Yang cepat menjawab kemudian nge-share ke wali gugus masing-masing, yang tercepat itu nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp50.000 untuk 3 orang. Untuk 3 orang. Ya. Pertanyaan yang pertama, kamu perhatikan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 poin kunci sukses dalam berwirausaha. Sebutkan 3 poin kunci sukses dalam berwirausaha. Sudah? Ngomong karo kamera. Sudah? Yang kedua, sebutkan singkatan dari ATM. ATM. Sebutkan singkatan dari ATM. Bukan ATM yang bank itu ya, bukan ya, tapi yang saya sebutkan tadi itu. A itu apa, T-nya itu apa, M-nya itu apa. Oke? Yang ketiga. Sebutkan perbedaan ya. Pelajaran yang diberikan di SMK dengan SMA. Ini penting sekali supaya kamu tahu, supaya kalian lebih semangat belajar di SMK. Sebutkan perbedaan mata pelajaran yang diberikan di SMA dengan SMK. Sudah cukup ya? Oke? Jadi sekali lagi jawabannya bisa kamu tulis, kemudian kamu share di wali gugus masing-masing. Tercepat 3 orang masing-masing akan mendapatkan hadiah 50 juta. Keliru. 50.000. 50.000. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan tadi ada salahnya. Terus terang kami tidak pernah di depan kamera, saya grogi. Saya mau menghadap kemana? Lihat di layar apa lihat di situ? Karena nggak enak ngomong sama kamera, enak ngomong sama orangnya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.